ada tim penyusun dan tanggung jawab masing-masing personal di dalam tim penyusun evaluasi diri, dan ada mekanisme bagaimana menyusun evaluasi diri. Ini untuk memastikan bahwa evaluasi diri itu sejak dirancang mau disusun sampai akhirnya itu akan jadi, ada suatu jadwal yang terstruktur. Nah, laporan evaluasi dirinya sendiri itu ada di bab 2, Bapak Ibu sekalian. Jadi bab 2 ini yang pertama itu Bapak Ibu akan diminta menjelaskan tentang kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini artinya Bapak Ibu sekalian harus memotret, mengidentifikasi, menganalisis ya tentang kondisi eksternal di luar perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira dari analisis ya, kemudian dipotret, diidentifikasi, Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi kira-kira faktor-faktor dari eksternal ya, kondisi eksternal itu apa yang bisa diidentifikasi, dan itu nanti akan berpengaruh terhadap keberlangsungan perguruan tinggi kita maupun pengembangan perguruan tinggi kita. Nah, di sini sehingga di dalam menjelaskan tentang kondisi eksternal, harapannya nanti bahwa Bapak Ibu sekalian sudah melakukan itu bukan narasi biasa, tapi memang betul-betul dihasilkan dari analisis ya, evaluasi, kemudian mungkin lewat forum FGD dan sebagainya, sehingga inilah kondisi eksternal yang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan maupun keberadaan institusi kita. Kemudian yang B itu nanti Bapak Ibu sekalian akan diminta menyusun profil institusi ya. Nah, profil institusi itu profil saat Bapak Ibu sekalian sudah melakukan evaluasi diri. Jadi dalam profil institusi, semua data-data yang dituliskan, ya apakah itu kuantitatif, apa yang itu yang kualitatif, itu semuanya sesudah Bapak Ibu sekalian melakukan evaluasi diri secara keseluruhan. Jadi mohon jangan dipisahkan, ini tim yang khusus menyusun evaluasi diri, kemudian ini tim yang khusus menyusun profil. Ini tidak akan cocok. Ya, karena yang diminta ditunjukkan di dalam profil institusi ini adalah hasil dari Ibu Bapak sekalian melakukan evaluasi diri. Nah, baru kemudian masuk di kriteria. Nah, kriteria ini ada 9. Mulai dari kriteria 1 sampai kriteria 9. Ini luaran. Ya. Nanti tiap kriteria itu akan ada dijelaskan ya, nanti. Nah, kemudian bagian keempat, ya, jadi bagian A itu kondisi eksternal, profil, ini kita mengevaluasi kinerja kita untuk 9 kriteria. Kemudian dari hasil evaluasi diri yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian akan menuliskan di sini, bagian akhir dari laporan evaluasi diri, kita sudah melakukan evaluasi diri, sudah menulisnya dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu sekalian minta menyusun. Ya, menyusun strategi dan program-program apa yang akan dilakukan untuk 5 tahun ke depan. Ini untuk 5 tahun ke depan. Nah, bagaimana menyusun ini akan bisa kita susun ya, nomor D ini kalau memang kita sudah melakukan ininya semua. Jadi kita sudah melakukan evaluasi terhadap seluruh kriteria, kemudian nanti akan diakhiri dengan ini kami setelah melakukan evaluasi diri, ke depan dalam 5 tahun itu kami akan begini, strateginya ini dan sebagainya. Itu harus dicantumkan, dituliskan di dalam bagian D. Nah, ini. Nah, bagian yang 3 itu adalah penutup biasa ya, bahwa Bapak Ibu sekalian sudah narasi biasa kalau penutup. Nah, mungkin nanti ada lampiran ya. Lampiran dari apa-apa yang dituliskan di dalam evaluasi diri, Bapak Ibu sekalian perlu data-data, perlu dokumen, mungkin dituliskan di dalam lampiran, jangan dituliskan di dalam body of evaluasi dirinya. Jadi jangan dituliskan dari bagian dari evaluasi dirinya. Nah, itu struktur laporan evaluasi diri. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti bisa di bagian evaluasi diri ada 9 kriteria ya. Tidak akan saya jelaskan di sini. Nah, masing-masing kriteria 1 ini nanti ada sub penjelasan. Itu ada 7 sub penjelasannya. Mulai latar belakang sampai pada kesimpulan. Ini hanya untuk kriteria 1 itu ada 7 sub bahasan.
Kemudian untuk kriteria 2 sampai kriteria 8 itu ada 9 subbahasan. Ini. Ya. Kemudian untuk luaran dan capaian Tridharma itu hanya ada 6. Karena ini luaran sudah tidak lagi bicara tentang latar belakang, tidak lagi bicara tentang kebijakan, tidak lagi bicara tentang mekanisme, tapi sudah menunjukkan luaran. Jadi ini untuk yang 9, kriteria 9. Nah ini kira-kira nanti yang harus Bapak Ibu buat ya. Kalau ini misalnya ada 7, kemudian ini ada 9, berarti ada 16, tambah 6, berarti ada 22. Kalau rata-rata itu 10 halaman per subbab, jadi kira-kira 220 halaman. Ya, nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang petunjuknya nanti mohon Bapak Ibu sekalian perhatikan di dalam lampiran ya tentang kriteria dan prosedur penulisan ini. Yang pertama bahwa baik evaluasi diri maupun evaluasi diri khususnya ini. Di situ ada struktur cara menulisnya. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian nanti menggunakan kertas A4 ya. Kemudian jenis hurufnya itu Arial ukuran 11, spasinya 1.15. Jumlah halaman itu maksimum 300. Ya. Nah, mungkin sekarang sudah ada yang mengirim saya nggak tahu berapa halaman, tapi pertama kali saya akses ya untuk APT itu saya kebagian sekitar 580-an, kemudian Bu Indri mungkin hampir 1000 halaman ya, ada yang 1700. Nah kita kalau itu namanya bukan evaluasi diri, tapi kumpulan ya, kumpulan buku kumpulan cerpen atau apa kira-kira begitu ya, album kira-kira. Nah, apa yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan? Identitas Bapak Ibu sekalian diminta menuliskan identitas perguruan tinggi, identitas tim penyusun laporan evaluasi diri, kata pengantar dan ringkasan eksekutif. Maaf ini, kata pengantar ini halamannya tidak dihitung. Jadi identitas timnya misalnya ada tim penyusun itu ada 10 halaman ya silahkan nggak apa-apa. Kata pengantar mau 2 halaman, 3 halaman nggak apa-apa. Ya. Ini tidak dihitung halamannya. Mulai dihitung halaman itu adalah ringkasan eksekutif. Ya. Maksimum 10 halaman. Jadi ringkasan eksekutif ini merupakan Bapak Ibu sekalian sudah melakukan evaluasi diri, kemudian muncullah ringkasan eksekutif. Itu maksimum 10 halaman. Kemudian bab 1 di sini Bapak Ibu sekalian itu ada dasar penyusunan pendahuluan, tim penyusun dan tanggung jawab, mekanismenya itu maksimum 20 halaman. Kemudian yang evaluasi diri ini, yang berikutnya ini. Itu ada A, B, C, dan D ya. Jadi yang kondisi eksternal itu maksimum nanti hanya 15 halaman. Menjelaskan ketika kita menganalisis, mengidentifikasi sampai mengevaluasi tentang kondisi eksternal itu maksimum 10 halaman. Kemudian profil institusi itu maksimum hanya 20 halaman. Nah, untuk kriteria 9 dan bagian akhir dari evaluasi diri itu tinggal berapa sisa halaman yang sudah digunakan. Jadi 300 halaman dikurangi ini, dikurangi ini berapa, dikurangi ini berapa, kurang ini berapa, kurang ini. Sisanya ini. Itu untuk laporan evaluasi dirinya. Nah, kemudian penutup itu maksimum 5 halaman. Nah, dan total halaman itu tidak boleh lebih dari 300 halaman. Nah, mungkin ini nanti yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam penulisan. Kalau yang diupload sekarang sudah melebihi 300 ya itu nggak apa-apa ya, karena dulu mungkin belum memperhatikan itu. Tapi ke depan harus seperti itu. Nah, kemudian ini yang syarat perlu. Jadi kita akan mengajukan akreditasi. Ya. Nah, di sini untuk mengajukan akreditasi, untuk skornya masih sama dengan sistem akreditasi yang lama. Nah, skornya itu mulai dari 0 sampai 400. Ya. Nah, di sini mohon tentang skor itu sama seperti yang itu. Jadi ada yang skor di atas atau sama dengan 361. Kalau dulu itu adalah akreditasi A.
Kemudian antara 300 sampai 360 dulu itu akreditasi B. Kemudian antara 200 sampai 300 itu akreditasi. Di bawah 200 tidak terakreditasi. Ini yang dulu. Sekarang juga sama. Kalau dulu yang namanya di atas 361, misalnya skornya itu 361,0 dan yang satunya itu skornya 369,99, maka statusnya sama, yaitu terakreditasi A. Nah sekarang kalau skornya 361, ada peluang untuk bisa terakreditasi dengan status unggul. Tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mencapai status unggul. Katakanlah ini skornya sampai 385. Ya. Kalau syarat perlu unggulnya itu tidak terpenuhi 1 butir saja, maka tidak bisa unggul. Maka akan dihasilkan skor 385, tapi kemungkinan bisa turun ke baik sekali kalau syarat unggulnya tidak terpenuhi. Nah di sini nanti akan otomatis ke syarat akan menjadi baik sekali kalau syarat unggul itu tidak terpenuhi. Nah sekarang kalau antara 300 dan 360, maka Bapak Ibu sekalian punya peluang untuk dapat status baik sekali. Tapi ada syarat perlu untuk dinyatakan baik sekali. Kalau syarat perlunya itu terpenuhi, ya, maka akan dapat status baik sekali. Tapi kalau syarat perlunya tidak terpenuhi, 1 butir saja syarat perlu tidak terpenuhi, maka akan turun ke status baik sekali. Walaupun nilainya hampir 359 kali, tetap dia akan turun ke baik, ya, tidak akan menjadi baik sekali. Nanti akan kita lihat apa saja yang jadi syarat perlu. Nah, kalau untuk skor antara 201 sampai di bawah 301, yaitu 300 gitu. Ini nanti otomatis akan terakreditasi dengan status baik. Walaupun di situ ada unsur-unsur unggul, unsur unggul, unsur baik sekali terpenuhi, tapi karena nilainya di bawah 300, maka tetap tidak akan bisa naik ke baik sekali maupun unggul. Dia akan ada pada status baik. Nah, kemudian yang di bawah 200 itu statusnya tidak terakreditasi. Untuk syarat perlu terakreditasi. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian memperhatikan ini, nanti apa saja yang diperhatikan dalam rangka supaya perguruan tinggi kita itu terakreditasi. Nah, kita lihat di sini. Tadi saya jelaskan ini kalau nilai di atas 361 atau sama dengan ada peluang unggul, ya. Kalau unggulnya terpenuhi, ya, kemudian kalau tidak terpenuhi, maka ini, ya, tidak terpenuhi, maka akan jatuh pada baik sekali. Tapi syarat perlu terakreditasinya terpenuhi dulu. Kalau syarat perlu terakreditasinya tidak terpenuhi, walaupun nilainya 400 kurang 0,2 gitu, tidak terakreditasi, tidak dapat unggul, tidak terakreditasi, maaf. Jadi syarat perlu terakreditasi itu harus terpenuhi dulu. Nah, kemudian ini yang di atas 301 sampai 361, di bawah 361, maaf. Ini peluangnya adalah baik sekali, ya, status terakreditasi baik sekali. Tapi dengan syarat bahwa syarat perlu terakreditasinya itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan menjadi baik. Ya. Sedangkan ini status terakreditasinya terpenuhi, dia akan mendapat status akreditasi baik. Kalau yang ini di atas 200, walaupun tadi saya sampaikan di atas 200 nih, di atas 201 mungkin 350, tapi salah satu syarat perlu terakreditasi tidak terpenuhi. Apakah syarat unggul terpenuhi atau tidak, syarat baik sekali terpenuhi atau tidak, akan tetap tidak terakreditasi. Karena di sini ada syarat perlu terakreditasi tidak terpenuhi. Kalau di bawah 200 itu mau terpenuhi atau tidak, itu tidak terakreditasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan syarat ini, syarat perlu, ya. Nah, jadi ada 4 butir yang akan akan menentukan syarat perlu terakreditasi. Butir 7 ini kaitannya dengan kepemilikan atau keberadaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Ya.
bahwa kepemilikan atau keberadaan sistem penjaminan mutu internal SPNI di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, skornya minimum harus 2. Kalau misalnya skornya itu kurang dari 2, misalnya ini, maka syarat butir nomor 7 itu tidak terpenuhi. Ini. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka kesimpulannya perguruan tinggi kita tidak terakreditasi. Kemudian untuk yang kedua, kalau ini cerita tentang keberadaan SPNI-nya, yang kedua ini cerita tentang implementasi sistem penjaminan mutu. Ya. Jadi dokumen-dokumennya sudah diceritakan di butir 7, lengkap sistem penjaminan mutu internal. Apakah dilaksanakan atau tidak, itu nanti akan dilihat pada butir 15. Nah, butir 15 ini minimum skornya harus 2. Kalau misalnya skornya kurang dari 2, maka tidak terpenuhi, berarti tidak terakreditasi. Ini saya beri contoh, skornya terpenuhi, karena dia skornya itu 2,5, berarti dia terpenuhi. Nah, kita sering, saya yakin semua perguruan tinggi punya SPNI, masalah yang paling penting itu apakah dilaksanakan atau tidak, sejauh mana efektivitasnya, sampai siklus PPIPP-nya dan seterusnya. Nah, ini ada di butir 15. Oke. Nah, kemudian butir berikutnya yaitu butir 21. Butir 21 ini minimum juga nilainya harus 2. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah dosen tetap perguruan tinggi di tempat Bapak Ibu sekalian dihitung berdasarkan jumlah program studinya. Ya. Dihitung berdasarkan jumlah program studi di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya jumlah program studinya itu ada 5 di tempat Bapak Ibu sekalian, kemudian dosen tetapnya kalau melihat peraturan di Permenistek Dikti itu minimum ada 5 dosen. Ya, jadi paling tidak untuk 5 program studi dalam sebuah perguruan tinggi memiliki 5 dosen. Ya, yang sesuai atau yang mengajar sesuai dengan kompetensi prodi yang diakreditasi. Jadi kalau ada 5 program studi berarti minimum ada 25. Nah, itu nilainya 2. Kalau kemudian lebih dari itu nilainya akan berangsur naik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, syarat perlu itu adalah ini. Jumlah dosen tetap. Jumlah dosen tidak tetap. Ya, ini. Dalam sebuah perguruan tinggi sudah dijelaskan secara eksplisit maksimum jumlah dosen tidak tetap itu 40% dari dosen tetap perguruan tinggi. Ya. Nah, ini yang menjadi syarat perlu terakreditasi. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian bahwa minimum kita perguruan tinggi kita itu harus terakreditasi, maka nanti mohon Bapak Ibu sekalian sudah punya SPMI-nya, juga sudah dilaksanakan, punya dosen dibandingkan dengan prodinya sesuai dengan permen, kemudian jumlah dosen tidak tetap maksimum 40%. Itu syarat terakreditasi. Nah, kemudian ini syarat perlu peringkat unggul. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Jadi syarat perlu peringkat unggul ini untuk perguruan tinggi akademik. Karena tadi saya sampaikan ada 2 yang perguruan tinggi ya. Jadi untuk perguruan tinggi akademik ya ini. Jadi nanti akan beda dengan perguruan tinggi vokasi. Nah, di sini syarat perlu untuk unggul untuk perguruan tinggi akademik ini. Iya, ini kok dapat. Ini ya. Jadi ada 4 butir. 4 butir ini pertama butir 7 sama. Punya nggak SPNI-nya? Kemudian syarat kedua itu butir 10. Butir 10 ini terkait dengan berapa jumlah program studi yang sudah terakreditasi oleh BAN PT. Ya. Jadi minimum 30% itu kalau nggak salah dapat A ya dari prodinya itu, kemungkinan bisa dapat unggul.
30%. Kalau prodinya itu semuanya masih dapat C, maka sangat berat untuk bisa unggul. Kalau dapat B semua juga mungkin sangat berat untuk juga dapat unggul. Ya. A juga. Harus ada A. kombinasi, syukur kalau sudah A separuh gitu, B separuh itu mungkin peluangnya besar. Jadi yang ini adalah tentang Prodi berpengaruh. SPMI-nya, seperti yang syarat perlu terakreditasi. Ini terkait dengan jumlah program studi yang sudah terakreditasi BAN PT. Ini ada berapa? Kemudian yang 15 sama. Jadi yang 7 tadi SPMI-nya, 15 itu adalah ini untuk implementasi SPMI-nya, apakah sudah jalan atau belum, sudah menjalankan satu siklus penuh PPEPP-nya sampai tindak lanjut dan sebagainya. Nah ini yang 15 sama minimum skornya ini untuk bisa dapat unggul. Ya. Dan yang nomor 56, butir 56 ini kaitannya dengan luaran. Luaran berupa publikasi ilmiah dari dosen di perguruan tinggi. Ya. Publikasi di jurnal, ya, di proceeding, ya, itu masing-masing punya bobot, dan skor minimum untuk dapat unggul itu adalah 3.25. Ini kebetulan saya beri contoh, skornya 4 sehingga ini terpenuhi. Tapi ini nomor 15, skornya minimum 3 tidak terpenuhi, ya. Ini juga tidak terpenuhi, maka tidak akan terpenuhi kriteria unggul, walaupun nilainya itu 379 misalnya. Tapi 3 kriteria ini tidak terpenuhi, maka tidak unggul. Semuanya berarti. Itu syarat perlu unggul untuk perguruan tinggi akademik. Kemudian ini untuk perguruan tinggi vokasi, ya. Syarat unggul untuk perguruan tinggi vokasi. Ini. Jadi ini yang vokasi. Sama, ini ada 7, ya. Sama dengan yang akademik, 7 ini butir 7, butir 10, butir 15, ini butir 57 di kertas kerjanya. Ini sama, ya. Itu untuk syarat unggul perguruan tinggi vokasi maupun akademik. Kemudian ini keterangannya tadi sudah saya sampaikan. Butir 7 itu pertama ada dokumen SPMI, kemudian ketersediaan bukti sahih, nanti bisa dibaca, itu ada ini lengkap. Kemudian butir 10, butir 15 itu tentang implementasi penjaminan mutu. Kemudian 21, 24, 56 dan 57 nanti bisa dibaca. Oke, nah mungkin Bapak Ibu sekalian itu yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi bahwa dokumen-dokumen supaya kita bisa membuat dengan baik sesuai dengan yang diminta oleh BAN PT, mohon dibaca dengan cermat ya panduannya. Dan ini mungkin saya akan menyampaikan satu penutup ya, bahwa penilaian dan instrumen akreditasi yang digunakan sekarang ini dalam rangka untuk melaksanakan akreditasi perguruan tinggi kita semua itu untuk mengukur 4 dimensi, ya. Jadi yang diukur melalui instrumen dengan 9 kriteria ini itu dituangkan di dalam Perban nomor 2 tahun 2017, ya. Itu pertama untuk mengukur mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola perguruan tinggi, ya. Jadi di sini ada input, ya. Inputnya bisa sumber daya manusia, bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa sarana prasarana, bisa keuangan. Kemudian setelah ada input ada proses. Setelah ada proses, kemudian ada produktivitas luarannya. Jadi nomor 2 itu adalah luaran. Ini akan berhasil dengan baik dari nomor 4, ada melewati nomor 3, menghasilkan nomor 2 kalau punya kepemimpinan dan dalam hal ini yang baik. Di sini meliputi integritas dari visi misinya, kepemimpinannya, leadership-nya, kemudian juga sistem manajemen sumber daya kemitraan, ini strategic partnership-nya. Jadi terletak di sini. Jadi kita sebetulnya punya input diukur, punya proses diukur, kita punya produktivitas luaran diukur. Kemudian ini semuanya akan mencerminkan mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola perguruan tinggi. Saya kira itu mungkin dari saya sementara, nanti akan dilanjutkan dengan Bu Indri, ya.
Mungkin itu dulu, terima kasih, sampai diskusi yang berikutnya. Kalau enggak lu tanya